Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, wa ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita kembali sampaikan, tidak henti kita sampaikan rasa syukur kepada Allah, sebagaimana Allah tidak berhenti setiap detik hidup kita mencurahkan karunia dan nikmatnya. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, pada sahabatnya dan umatnya, insyaallah termasuk kita, amin. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita sudah ada di fase putaran akhir. Insyaallah ini malam ke-24 insyaallah ya. Tidak berasa, dan ibarat seorang pelari, sang juara itu pertama adalah yang berhasil sampai ke garis finish. Itu kan begitu syarat jadi juara kalau dalam olimpiade. Seorang pelari sprint itu dimanapun pasti putaran akhir itu dia akan mengerahkan seluruh energinya, ya. Tidak ada ceritanya sang juara pingsan gitu kan di putaran akhir. Justru di putaran akhir itu energi dikerahkan sedemikian rupa, dan itulah sang juara. Nah, begitupun Ramadan, nilai tertinggi Ramadan ada di fase akhir ini, di 10 hari terakhir ini. Ada sebuah pertanyaan yang mewakili kita di akhir-akhir Ramadan ini. Pertanyaan ini dari para sahabat kepada Rasulullah SAW sebagai tauladan. Ya Rasulullah, hadis ini sangat valid, sahih ya. Ya Rasulullah, ayyu shaimin azamu ajran. Wahai Rasulullah, orang yang bagaimana yang saumnya mendapat, yang puasa Ramadannya mendapat nilai tertinggi, pahala tertinggi. Orang yang bagaimana sebenarnya ya Rasulullah, yang lulusan Ramadannya lulusannya summa cum laude, lulusan tertinggi. Rasulullah SAW menjawab, aksaruhum lillahi dzikron. Seorang soimin, orang-orang yang bersaum di bulan Ramadan yang nilai tertinggi di sisi Allah, yang lulusan summa cum laude, itu ternyata yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Saya ulangi, yang paling banyak zikrullah, zikir pada Allah, ternyata kata kuncinya. Hadirin sekalian, mohon tidak diterjemahkan begini, apakah yang dimaksud zikrullah ini, yang banyak ini kita duduk di masjid kemudian bertasbih, bertahlil, bertakbir terus sampai entah berapa puluh ribu kali. Ketika adzan berkumandang tidak dihiraukan, terus dia zikir. Ketika iqamah tidak dihiraukan, salat tidak dihiraukan, tidak hiraukan. Kenapa? Karena belum mencapai target angka tertentu. Tidak itu yang dimaksud Rasulullah dalam hal ini. Karena zikir itu banyak macamnya, banyak macamnya. Zikir lisan, zikir hati, zikir yang lainnya. Nah, terkait dengan zikir pada Allah ini, tentunya kita ada parameter ya sebenarnya. Begini Bapak Ibu sekalian, tadi di surat Al-Anfal yang dibaca tadi oleh imam di rakaat pertama, perhatikan baik-baik ayatnya di ayat kedua. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya Allah memulai dengan kalimat innama, itu kalimat taukid, penekanan di sini. Sesungguhnya orang beriman itu ketika nama Allah disebut, mendengar nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika ayat-ayat Allah ada yang membacakan, ia mendengarkan, imannya akan bertambah. Bagaimana iman kita bertambah? Bisa dilihat parameternya dengan meningkatnya ketaatan kepadanya. Mari kita mengukur menggunakan parameter
surat Al-Anfal ini. Apakah suara azan tadi muadzin menyebut-nyebut nama Allah sampai 13 kali? Dari takbir sampai tahlil, ditutup tahlil di adzan tadi, iqomah juga tadi disebut-sebut. Apakah hati kita bergetar? Menurut ayat ini, ciri orang beriman tuh harusnya bergetar. Kenapa tidak bergetar? Sekarang begini, ciri seseorang mencintai sesuatu, kata para ahli, itu sesuatu itu sering disebut-sebut. Saya mencintai X, katakanlah sesuatunya X, maka X itu akan dibicarakan di mana-mana, akan disebut-sebut. Kalau kita mencintai Allah, harusnya Allah disebut-sebut dalam bentuk zikrullah. Kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, seharusnya nama Rasulullah disebut-sebut dalam salawat kita. Itu sebagai bukti, dan itulah yang zikrullah. Hadirin sekalian, kita jangan kalah oleh alam semesta ini yang ikut berzikir. Di dalam juz 29 yang kita baca, banyak ayat surat yang diawali dengan sabbaha ma fis samawati wa ma fil ar. Ada lagi yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ar. Sabbaha man, ada man, ada ma. Telah bertasbih ma, seluruh benda yang ada di jagat ini kepada Allah. Mereka berzikir kepada Allah. Kalah kita oleh mereka. Seandainya tirai pendengaran kita, frekuensinya Allah buka, maka kita akan mendengar gemuruhnya alam ini bertasbih kepada Allah. Hadirin sekalian, kemudian bagaimana kita ingin dikatakan ingin menjadi seorang ahli zikir? Kembali. Tadi bukan berarti duduk manis meninggalkan seluruh aktivitas. Ya. Seandainya kita mengikuti apa yang diperintahkan Nabi, insya Allah kita menjadi ahli zikir. Kita menjadi ahli zikir. Saya ambil contoh lah gini. Kita mulai ya, kita evaluasi dari kita. Mulai bangun aja kita. Ini yang diajarkan, sunnah yang diajarkan Nabi, yang luput terkadang kita lupa, bahkan tidak melakukannya. Coba kita lihat. Kita bangun, kata Nabi, seorang mukmin ketika bangun dalam kondisi apapun, ketika ia langsung mengucapkan berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Berapa detik tuh kita baca itu? Apa kata Nabi? Jaminannya dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni dengan mengucapkan ini. Bayangkan, di Ramadan ini hujan ampunan dari Allah. Sahumnya sendiri jadi ampunan. Man soma Ramadan. Kita sholat sekarang ini, sholat maghrib tadi, isya lanjutkan dengan sholat sunnah taraweh, itu juga ampunan. Man qoma Ramadan. Kemudian kita bangun tidur mengucapkan tadi, tahlil tadi, maka jaminannya adalah ampunan dari Allah. Hujan ampunan. Bahkan diteruskan oleh kata Nabi, fa'in tawaddo, ketika orang itu setelah membaca tadi, kemudian mengambil air wudu, terus apa? Summa sholat, dia sholat. Dalam konteks ini sholat lail. Maka apa yang terjadi? Sholatnya Allah terima. Bayangkan, jaminan sholat diterima, dosa diampuni. Baru zikir bangun. Setelah bangun di Ramadan ini, saya tanya ibu-ibu di belakang ini, Bu, kalau bangun ibu langsung sholat atau langsung menyiapkan sahur? Ini saya tanya, jujur. Langsung menyiapkan sahur. Baik, itu juga ibadah, menyiapkan sahur keluarga. Apakah ketika sahur mulut kita diam? Nah, ini dia yang kita lupa. Rasulullah kembali mengajarkan waktu-waktu sahur itu waktu yang sangat-sangat dahsyat kita untuk istighfar. Waktu yang sangat dahsyat untuk kita istighfar kepada Allah. Banyak ayat Bapak Ibu sekalian
Banyak ayat yang menjelaskan bagaimana dahsyatnya sahur, istighfar di waktu sahur. Coba, nggak salah kan ketika kita menyiapkan sahur buat keluarga, saat tangan kita terampil melakukan sesuatu, kenapa mulut kita tidak kita diamkan, tidak beristighfar? Bapak Ibu coba lihat, misalnya surat Al-Imran ayat 17. Para penghuni surga itu, para penghuni surga yang masuk surganya bersama istrinya, masuk surga bersama istrinya, wa zaujaha, kata Allah di ayat 16. Apa ciri mereka? Apa ciri mereka? Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-17 surat Al-Imran, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-ashar wal-mustaghfirina bil-ashar. Mereka selalu beristighfar di waktu sahur disebutkan. Istighfar di waktu sahur, terlepas aktivitas kita sedang apa. Menyiapkan sahur itu ibadah, karena di dalam sahur ada berkah. Apalagi kalau kita mulutnya tidak diam, tapi astagfirullah, yang pendek aja, astagfirullah, astagfirullah, ya. Di ayat lain, di surat Az-Zuriyat misalnya ayat 16, orang-orang penghuni surga ini sama karakternya, ya. Orang-orang penghuni surga itu ketika di dunia adalah wabil asharihum yastaghfirun. Ketika di waktu sahur mereka tidak pernah berhenti beristighfar kepada Allah. Masya Allah. Pernah dengar nggak kisah seorang pedagang roti yang kepergok oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika dia bikin adonan roti di rumahnya? Itu kepergok oleh Imam Ahmad ketika menginap. Ternyata dia istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad paginya bertanya, wahai Fulan, saya mendengar Anda waktu sahur nggak pernah berhenti, padahal tangan Anda sedang membuat sesuatu, sedang menyiapkan, sedang mengadoni buat roti untuk dijual pagi. Apa jawabannya? Wahai Syekh, saya beristighfar ini, seluruh doa saya dikabulkan oleh Allah karena istighfar saya ini, kecuali satu doa yang belum Allah kabulkan. Apa itu? Aku menginginkan kepada Allah, ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang aku kagumi. Siapa? Kata Imam Ahmad. Dia bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad sampai terharu dan memeluknya. Anna Ahmad bin Hambal. Itu kisahnya menjadi viral, ya, dan memang itu kondisinya. Hadirin sekalian, itu waktu sahur aja. Bayangkan sekarang kita masuk waktu subuh, kita sholatnya sendiri li zikri, itu sebagai sebuah zikir kita kepada Allah. Kemudian pagi-pagi kita juga zikir pagi al-masurat, ada ampunan lagi. Bahkan di dalam hadis sahih juga dikatakan, barang siapa, kata Nabi, yang berzikir di waktu pagi dengan mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, mi'ata marrah, 100 kali mengucapkan ini, jaminannya apa? Ghufirullah, diampuni dosanya walaupun sebesar buih di lautan. Masya Allah. Kita mengikuti sunnah Rasulullah aja sudah hujan ampunan dari Allah. Makanya Masya Allah, ini menjadi ahli zikir. Terus sampai kita siang hari, ketika kita duduk misalnya, belum lagi zikir-zikir yang muqoyah. Muqoyah itu apa? Zikir muqoyah itu zikir yang apa namanya? Zikir yang karena ada peristiwa tertentu. Zikir yang terkait dengan sebuah peristiwa tertentu. Ada petir menggelegar, kita kan berzikir, ya kan? Kemudian kita masuk toilet, kan kita berzikir masuknya. Keluarnya berzikir, itu adalah kategori zikir muqayyad yang terkait dengan aktivitas kita dan kejadian. Kata Nabi, zikirlah, karena di dalam zikir itu tadi ada ampunan. Sebagaimana sholatlah kita, baina sholat ila sholat ada ampunan. Bapak Ibu sekalian,
waktu pagi atau siang bisa jadi kita berduaan dengan istri kita, dengan suami kita. Pernahkah kita berzikir dengan apa? Menyebut-nyebut dan mengingat kebesaran Allah. Misalnya gini, saya sama istri misalnya begini, Mi, alhamdulillah cucu kita, subhanallah ya, kemarin kita dapat kabar dari mama papanya, cucu kita hafalannya udah sampai Al-Buruj. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu zikir bukan? Zikir. Dijawab lagi sama istrinya, Masya Allah Bi, alhamdulillah, tunggakan listrik kita udah terbayar Bi, ya Allah, kontrakan kita terbayar Bi, alhamdulillah. Zikir bukan? Zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya sebagai penutup saya sampaikan, di dalam sebuah tafsir ya, saya baca ada sebuah tafsir ketika menafsirkan ayat tentang Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun. Ya. Malaikat turun dari langit. Ternyata malaikat menemukan dua temuan yang dia tidak temukan di penduduk langit, hanya ada di penduduk bumi. Dan ini yang menjadi musabab Allah ridho dan Allah masukkan ke surga. Saya ulangi, para malaikat kata mufasir ini menemukan ketika turun ke bumi di malam Lailatul Qadar ini, maka malaikat mencatat dan melaporkan ada dua kejadian, dua peristiwa, dua kondisi yang dia tidak temukan di penduduk langit. Apa itu? Yang pertama, malaikat menemukan manusia mukmin di malam Lailatul Qadar itu sedang berzikir istighfar kepada Allah. Istighfar malam Lailatul Qadar itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu istighfar Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sangat mencintai hamba-hamba yang minta maaf. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Itu kan istighfar. Nah, di langit tidak ada istighfar. Saya ulangi, para malaikat penghuni langit tidak pernah beristighfar karena tasbih mereka itu tidak istighfar. Mereka tidak pernah berbuat salah, mereka tidak pernah berbuat dosa, maka mereka tidak istighfar. Kalau di bumi ada manusia sedang bersujud kepada Allah, malaikat tidak heran di langit sana banyak dan jutaan malaikat bersujud. Di bumi kita menemukan orang-orang bertasbih, bertahmid. Di langit malah malaikat sehari-harinya bertahmid, bertasbih. Bahkan di aras itu para malaikat seperti dijelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat terakhir. Wataral malaikata hafina min haulil ars. Apa yang mereka gumankan, mereka zikirkan, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Allah. Wa bihamdi rabbihim, mereka memuji Allah, alhamdulillah. Bahkan di ujung ayatnya, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Apa yang mereka melakukan ini, mereka terus menerus sampai kiamat, sampai Allah perintahkan berhenti. Masya Allah. Yang kedua yang ditemukan malaikat dan tidak ditemukan di bumi adalah kegembiraan seseorang mukmin karena dibantu oleh saudaranya. Di langit itu, penduduk langit itu tidak pernah saling memberi, tidak ada. Yang ada itu di bumi ini. Inilah ibadah sosial Bapak Ibu. Makanya Ramadan itu bulannya sedekah ya. Orang yang dibantu dalam sedang kesulitan, sama saja kita menjadi mewakili Allah, kasih sayang Allah di dunia ini sebagai perpanjangan kasih sayang Allah. Tangan kita, tangan yang mudah memberi, tangan yang mudah menolong, tangan yang mudah mengangkat. Ya karena memang pada dasarnya tangan ini di awal penciptaannya adalah tangan sebagai perpanjangan kasih sayang Allah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kita lulus dalam Ramadan ini dalam lulusan terbaik,
lulus dengan summa cum laude. Dan semoga Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.